Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yuni Ferawati dari CGP Angkatan 10. Kali ini saya akan mewawancarai Bapak Suherman yang bertugas di SDN Sungai Bambu 05 mengenai dilema ITK pengambilan keputusan kepala sekolah. Baiklah, kita saksikan wawancara pada siang hari ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ibu. Iya. Gimana sehat? Alhamdulillah baik. Bapak gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah ya. Mohon maaf Pak, ganggu waktunya sedikit ya untuk kita Baik, ngobrol-ngobrol ya sedikit ya Pak ya. Baik, terima kasih. Saya perkenalkan diri saya dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Pak Suherman, Kepala Sekolah SDN Sungai Bambu 05. Alhamdulillah di pagi menjelang siang ini saya bisa menemani Ibu Yuni Vera dari CGP Angkatan 10 ya. Mudah-mudahan sukses Ibu ya. Iya. Banyak Amin. pertanyaan memang yang mesti kita pecahkan dalam kegiatan sehari-hari. Pertanyaannya adalah yang selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika. Dilema etika itu adalah kasus benar melawan benar, terus atau ada bujukan moral benar melawan salah gitu Pak. Ibu Vera, seperti biasa di sekolah kami itu memang ada beberapa kasus yang mengenai etika atau moral. Nah, sudah barang tentu kita ambil aturan-aturan yang ada, yang memang aturan itu harus ditegakkan, akan tapi menyikapinya harus betul-betul serius. Melalui langkah-langkah yang pertama memang kita ada supervisi, ada pembinaan, kemudian ada tindak lanjutnya. Jadi tidak serta-merta ketika ada sebuah kasus kita ambil keputusan sendiri. Kita harus musyawarahkan dengan teman-teman, dengan stakeholder yang ada di sekolah ini. Gitu. Memang etika itu memang paling dilema. Kemudian moral itu memang paling utama yang perlu kita jaga di sekolah kami ini, sehingga teman-teman dalam melaksanakan tugasnya itu betul-betul beretika dengan baik. Seperti itu Bu Yuni. Oh jadi langkah Bapak itu dalam mengambil keputusan itu nggak semerta-merta sendiri Pak ya? Tidak, iya. Jadi betul. ada supervisi dulu, ada program-programnya ya. Baik itu untuk teman-teman guru maupun tendik atau untuk anak-anak kita. Oh gitu, baik ya Pak. Nah, kebetulan kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kalau untuk anak-anak itu kita melalui pembiasaan. Kalau untuk guru-guru ya ada rapat bulanan untuk menghindari hal-hal seperti ini. Gitu ya, baik Pak. Terus menginjak pertanyaan yang kedua adalah bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah yang Bapak pimpin saat ini, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar gitu loh Pak. Bagaimana? Ini dilema ya. Sebagai kepala sekolah memang dilema, karena kan antara benar dan tidak itu harus real, ya, harus objektif. Nah, memang dua-duanya memang terlihat benar, akan tapi ada kebenaran yang hakiki ya, sehingga kita tidak bisa mengambil keputusan sendiri. Kita di lingkungan kita itu punya wakil kepala sekolah, punya teman-teman yang lebih senior, kemudian ada guru, ada teknik. Nah, itu kami libatkan semua sebagai bahan pertimbangan dalam mengambil keputusan yang kita akan laksanakan. Jadi sifatnya tidak subjektif, tapi harus objektif. Objektif itu ya kita harus tanya dulu teman-teman yang ada di lingkungan kita harus observasi, harus wawancara dan lain-lain. Seperti itu, sehingga dalam mengambil keputusan ini kita tidak merugikan orang lain. Oh gitu. Karena Jadi hal etika ini penting sekali. Betul. Jadi Bapak sebelum mengambil keputusan itu
Bapak komunikasi dulu ya dengan betul. Wakasek atau guru-guru yang lain. Memang tidak keputusan diambil sendiri ya Pak ya? Tidak dong. Oh iya, jadi benar. kalau diambil sendiri itu namanya apa ya, pokoknya tidak bagus. Iya benar, memang harus dirundingkan terlebih dahulu ya. Musyawarahkan, harus betul Pak, musyawarahkan supaya hasilnya lebih akurat ya Pak ya. Lebih akurat dan adil gitu. Iya betul Bapak. Untuk selanjutnya nih ada pertanyaan yang ketiga adalah langkah-langkah apa yang atau prosedur yang seperti apa nih yang biasa Bapak lakukan selama ini? Langkah-langkahnya sesuai dengan aturan aja. Langkah-langkahnya sesuai aturan yang ada, kita terapkan. Kemudian yang paling penting adalah kita bentuk satu tim, yaitu terdiri dari Wakasek, guru-guru, sehingga apa yang kita putuskan betul-betul memuaskan semua pihak, baik yang bermasalah maupun di lingkungan kerja kita. Pada intinya kan masalah itu bukan membuat gaduh, tapi diselesaikan dengan baik. Ya Pak. Itu kita libatkan unsur dari wakil kepala sekolah, kemudian guru-guru senior, teman-teman guru yang memang paham akan hal-hal seperti ini. Oh gitu. Jadi nanti ketika ngambil keputusan itu harus objektif. Iya betul. Tidak sentimen atau subjektif. Iya, berarti memang seperti yang dijelaskan di awal ya Pak ya. Iya. Memang harus ada komunikasi, dialog ringan ya Pak ya. Dengan Wakasek dan teman-teman guru yang lain. Mungkin dengan orang tua murid bisa ya. Yang paling penting adalah sesuai aturan yang ada. Sesuai kita aturan. Jalankan aturan yang ada itu. Jadi kita mengambil keputusan dengan seperti memanusiakan manusia gitu. Betul, tapi kan harus ada prosesnya itu. Oke, baik ya. Untuk selanjutnya adalah hal-hal apa nih yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Jadi hal-hal apa gitu yang sekiranya efektif buat dalam pengambilan keputusan Pak? Mungkin komunikasi yang intensif ya. Komunikasi ya. Komunikasi yang intensif, kemudian komunikasi yang akurat. Itu yang paling penting ya. Sehingga ketika ngambil keputusan itu tidak ada yang dirugikan. Betul-betul objektif dan betul-betul tepat sasaran. Jadi tidak ada sentimen pribadi ataupun sentimen yang lain-lain. Sehingga tidak ada dalam pengambilan keputusan ini tidak ada yang dirugikan. Betul Pak. Ya betul. Tapi memang komunikasi perlu ya, penting banget Pak ya. Penting banget itu Ibu. Jadi komunikasi baik dengan wakil kepala sekolah, baik si pelakunya itu sendiri, kita mengambil dan menggali informasi dari mereka-mereka itu, sehingga ketika kita ngambil keputusan itu betul-betul tepat sasaran. Baik sekali Pak ya, udah cukup baik nih Pak dari jawaban-jawaban Bapak nih. Semoga nanti lebih baik lagi dalam menangani sebuah masalah-masalah. Untuk selanjutnya adalah hal-hal apa saja nih yang selama ini merupakan tantangan nih buat Bapak dalam pengambilan keputusan? Iya. Tantangannya sih begitu banyak ya, terutama dari yang pelakunya, terutama tidak menerima hasil keputusan. Itu tantangan. Ada Pak ya yang begitu? Ada, banyak lah. Merasa dia tidak merasa bersalah, tidak merasa, ya itu terutama tidak merasa bersalah, sehingga mereka atau si pelaku itu tidak menerima. Itu yang tantangan yang paling berat. Tapi lagi-lagi kita arahkan, kita sarankan bahwa ini adalah keputusan yang paling baik, yang paling tepat sesuai dengan aturan yang ada. Kita menjalankan aturan yang ada, walaupun memang tidak bisa diterima oleh pihak yang bersangkutan, itu pasti. Iya pasti Pak. Jadi Bapak mengarahkannya sama orang yang terima kasus itu ya Pak. Iya betul. Jadi nggak serta-merta aturannya ini seperti ini gitu, aturannya seperti ini. Jadi tapi tetap tata tertib itu dilaksanakan. Cuman pengambilan keputusannya kadang nggak sesuai apa gimana Pak? Ya sesuai. Sesuai ya, sesuai. Kan tapi kan si pelakunya itu biasanya tidak menerima. Bahwa ini tidak adil, ini tidak bijaksana, tapi ya
sesuai dengan aturan yang ada ya kita harus laksanakan aturan itu. Karena di sini ada satu kasus yang gitu. seperti itu. Ada seseorang yang melanggar etika ketika sudah proses, dia tidak terima. Tapi kita ajukan bahwa aturannya memang seperti itu gitu. Jadi lambat laun juga nanti pasti dia terima dan sadar. Itu ya Pak ya. Intinya menyadarkan mereka yang tapi memang berat keluar sekali, dari Pak, jalur gitu. Iya. Berat sekali Berat sekali, gitu. ya. Udah beberapa kali kasus di sini terjadi hal-halnya yang seperti itu ya berat untuk kita laksanakan. Dan untuk mengambil keputusan itu memang agak lama gitu. Karena pertimbangan-pertimbangan moral kita. Iya, beberapa pertimbangan. Iya, Pak, ya. betul Ibu Yuni. Iya, baik Pak. Untuk selanjutnya adalah apakah nih Bapak memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu atau agenda khusus nih untuk menangani sebuah masalah-masalah dalam mengambil keputusan gitu loh Pak? Jadwal memang ada gitu, tapi pembinaan itu rutin. Nah, jadi kita buat jadwal dulu, kemudian mengadakan pembinaan kepada teman-teman kita baik teknik maupun guru. Bagaimana cara berperilaku yang baik. Kita ingatkan terus sehingga tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Itu rutinitas setiap bulan. Akan tapi banyaknya adanya jadwal itu tidak memastikan bahwa itu tidak ada kasus. Contohnya di saya, walaupun sudah ada pembinaan, sudah ada jadwal, kemudian segala macam, akhirnya ada kasus juga. Ya itulah moralitas atau etikanya tidak betul-betul dijaga. Walaupun memang kita sudah tetap tiap hari atau tiap bulan itu ada pembinaan hal-hal seperti itu. Tapi kembali lagi kepada dirinya, jadi kita tidak bisa memaksakan bahwa apa yang kita bina itu harus dilaksanakan, tapi kita berusaha. Iya, tapi tetap berusaha. Kita harus tetap membina teman-teman sebagai pimpinan, ya itu wajib hukumnya untuk selalu mengingatkan. Iya betul ya. Pak. Jadi Bapak memang memprogramkan, Betul. jadwalkan, tetapi ya tetap pada masalah bisa diatasi, Iya. Pak ya. Tapi ya lagi-lagi itu tetap saja kecolongan gitu. Gitu. Walaupun memang ada programnya segala macam, kita ada briefing hampir sebulan, hampir tiap hari, kemudian ada rapat untuk hal-hal yang seperti ini, tapi tetap saja kasus itu pasti ada, Gitu. baik oleh murid maupun personil kita. Ya, tidak menjamin gitu, Iya. tapi kita berusaha. Iya. Tapi sejauh ini bisa ya Pak di atas ya. Alhamdulillah bisa. Alhamdulillah bisa. Iya. Itu. Oke, baik Pak. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah adakah seseorang atau faktor-faktor nih yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan? Banyak Bu. Iya. Kita kan sendiri ya. Iya betul ya. Kita ada wakil kepala sekolah, ada guru spiritual kami Guru juga, guru spiritual. agama gitu. Oh gitu. Jadi minta pendapat Iya, ya. benar. Orang-orang seperti itulah yang mendampingi kita supaya ketika kita ngambil keputusan ya betul-betul memang keputusan yang terbaik. Jadi ya banyak jadi yang di lingkungan kita itu yang memang kita libatkan untuk apabila ada kasus-kasus seperti itu. Jadi tidak sendirian. Iya, Dan merasa saya juga sebagai pimpinan tidak merasa sendirian, ada orang-orang yang terbaik yang kita pilih di lingkungan orang yang sekolah dipercaya ini. gitu Pak. Ya, betul. Iya Pak. Jadi seperti itu Bu Yuni Iya, ya. luar Sukses biasa selalu. sekali, benar Pak. Masih Ini ada lagi? pertanyaan terakhir nih Oh, Pak. iya, Pertanyaan siap. terakhir. Dari semua hal yang telah disampaikan tadi, pembelajaran apa yang sekiranya Bapak itu dapat dipetik pengalaman Bapak mengambil suatu keputusan dilema etika gitu Pak? Jangan sentimen pribadi. Jangan sentimen pribadi. Iya, Maksudnya apa tuh harus Pak? objektif. Objektif ya. Jadi kalau sudah sentimen pribadi, itu keputusan tidak akan valid atau tidak akan pas. Tapi kalau secara objektif, keputusan itu insya Allah walaupun tidak diterima, itu pasti lambat laun akan menjadi hal yang baik. Gitu. Jadi jangan sentimen pribadi. Jadi nggak harus tidak ada dicampur adukan dengan masalah pribadi betul, gitu seperti itu Pak ya. Kalau sudah sangkut pautkan secara pribadi, ini nanti keputusannya tidak akan bagus. Betul banget. Jadi
bersikap jujur, bersikap objektif apa adanya, ambil dari semua informasi, kemudian dari informasi itu kita telah satu persatu apa itu benar atau tidak, baru kita mengambil keputusan. Luar biasa sekali. Pengalaman adalah Pembelajaran yang terbaik. Iya, gitu. Gitu, untuk kita Luar biasa sekali nih Bapak Herman. Terima kasih. Kayaknya sih perbincangan kali ini sudah cukup ya, sudah Terima cukup kasih, Bu. jelas dan gamblang Nah, dijelaskan sama Bapak. Semoga nanti ke depannya ada masalah lebih solusinya lebih baik lagi Pak ya. amin. Dan sekolah ini lebih maju lagi. Amin. Bapak Ibu. juga makin sehat, Amin. makin sukses. Amin ya rabbal sukses alamin. buat Ibu Yuni. Sama-sama, terima kasih sebagai banyak Pak. calon guru penggerak ya, angkatan ke 10. Iya. Sukses Terima semangat kasih terus. banyak Pak. Terima Mohon, kasih, sama-sama mohon ya. maaf waktunya sudah mengganggu waktu Bapak. Terima kasih, Bu Yuni. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Komar. Waalaikumsalam, selamat pagi Bu Yuni. Iya, apa kabarnya Bapak? Alhamdulillah hari ini baik dan Alhamdulillah. luar biasa. Luar biasa. Mohon maaf Bapak, ganggu waktunya sebentar boleh? Oh silakan. Iya, ini berhubungan tentang pengambilan keputusan dilema etika di SDN Sunter Agung 07. Ada beberapa pertanyaan yang saya ingin tanyakan kepada Bapak. Boleh ya Pak ya? Silakan Oke. Bu. Tapi sebelum saya mau tanya, Bapak boleh salam perkenalan dulu nih ke depan ke kamera. Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam rahayu. Nama saya Komar Rohim, Kepala Sekolah SDN Sunter Agung 07. Silakan Bu Yuni. Oke, baik Bapak, terima kasih atas perkenalannya. Yang ingin saya tanyakan adalah selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika, dilema etika yang benar atau bujukan moral, benar melawan salah gitu loh Pak. Seperti ini Bu Yuni, memang di sekolah itu kan sangat kompleks ya permasalahannya. Jadi kepala sekolah itu untuk mengetahui hal-hal yang tidak diinginkan, untuk memastikan bahwa sekolah kita itu berjalan dengan baik. Saya selaku kepala sekolah biasanya yang pertama yang saya lakukan adalah dengan melakukan supervisi secara rutin. Kemudian kontrol terhadap guru, karyawan, peserta didik dengan cara melihat absensi, hasil pembelajaran untuk dapat memastikan bahwa semuanya itu berjalan dengan baik. Dan tentunya di dalam pelaksanaan supervisi maupun kontrol pasti ada hal-hal yang tidak kita inginkan dan harus kita pecahkan. Gitu. Seperti itu Bu. Ya, berarti Bapak dengan melakukan supervisi atau kontrol terhadap guru-guru itu sangat luar biasa sekali ya Pak ya. Nah ini terus ada pertanyaan kedua adalah bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama nih. Yang satu sama-sama yang mengandung nilai kebajikan. Di dalam mengambil keputusan, pastinya kepala sekolah itu kunci utama di dalam mengambil keputusan. Akan tetapi keputusan itu diperoleh setelah saya itu menelaah dari berbagai sumber, melalui guru, wali kelas, guru bidang studi, kemudian komite, dan orang tua murid yang bersangkutan. Seperti itu Bu. Iya. Jadi tentunya Bapak sebelum mengambil keputusan itu menelaah dari berbagai sumber ya, dari Betul. para guru, dari orang tua, dari murid itu sendiri ya Pak ya. Betul. Jadi setelah mendapatkan masukan, informasi yang tepat, tidak katanya, kemudian kita memastikan bahwa anak tersebut misalnya ini terjadi sama anak ya. Dan kebetulan juga di sekolah kita juga ada anak kita si Isnen itu beberapa hari, beberapa minggu tidak masuk kelas. Kita komunikasikan dulu ke guru, kemudian ke teman-teman guru bidang studi, kemudian komunikasikan juga ke wali murid
dan juga kita melakukan kunjungan langsung ke anak yang bersangkutan untuk memastikan permasalahan apa yang terjadi pada Isnin itu sehingga anak tersebut sampai tidak masuk berhari-hari Oh seperti gitu. itu, Bu. Jadi termasuk dari menelaah dari berbagai sumber. Terus langkah-langkah atau prosedur yang seperti apa yang Bapak akan lakukan nih selama ini? Langkah-langkah yang kita lakukan biasanya kita komunikasikan ke wali murid, kemudian ke guru bidang studi, kemudian ke guru kelas ya. Kita duduk bersama, kemudian kita pecahkan permasalahan itu apa penyebabnya. Setelah kita tahu penyebabnya, misalnya karena transportasi, ya kita bantu dengan cara kesiapan sekolah untuk bisa membantu anak tersebut menjemput dan mengantarkan setelah pulang melalui tendik yang ada di sekolah. Oh gitu ya. Seperti itu. Jadi langkah yang Bapak ambil adalah komunikasi dari berbagai sumber, contohnya dari wali murid, dari guru-guru bidang studi ya. Itu langkah yang cukup baik ya Pak ya. Terus hal-hal apa nih yang sekiranya Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika itu Pak? Ya, di dalam pengambilan kebijakan, walaupun kita itu di sekolah kan punya tata tertib, tapi tata tertib itu tidak semata-mata harga mati, tetapi dengan kita melihat permasalahannya, kemudian keadaannya seperti apa, hati kita yang akan berbicara. Nah, jadi tata tertib itu bisa berubah dengan melihat situasi yang ada di lapangan. Jadi yang efektif adalah melakukan pendekatan secara humanis, secara humanis terhadap orang tua, kemudian lingkungan di mana anak tersebut tinggal, sehingga kita saling kolaborasi dan saling membantu untuk memecahkan anak tersebut supaya bisa berjalan belajar secara normal seperti itu. Oh gitu ya. Jadi tata tertib dibuat tapi bukan semata-mata menjadi keputusan ya Pak. Jadi kita lihat lagi lihat anaknya itu pengen hati. Jadi di sini pengen hati ya Pak ya. Iya, betul. Jadi tidak semata-mata saklek lah bilangnya. Iya, seperti itu. Jadi hubungan memanusiakan manusia. Betul. Ya. Oke, baik Pak. Terus untuk pertanyaan selanjutnya adalah hal-hal apa saja nih yang selama ini merupakan tantangan buat Bapak dalam pengambilan keputusan kasus-kasus dilema etika seperti tadi Pak? Tantangannya itu yang pertama itu orang tua menyerahkan sepenuhnya kepada sekolah. Oh gitu ya. Sehingga ya sekolah harus dengan maksimal memulihkan kondisi anak supaya bisa berjalan dengan lancar. Kemudian yaitu support biaya anak. Kalau alasannya itu transportasi, berarti sekolah pun harus mengeluarkan sedikit untuk transportasi beliau. Kalau dia itu terpaksa harus naik angkutan umum atau naik Grab ya. Sekarang ada Jaklingko ya Pak ya. Oke, dari orang tua tuh menyerahkan sepenuhnya ya. Kita menyerahkan sepenuhnya orang tua, padahal sebenarnya harus ada kerjasama yang baik ya Pak antara orang tua dengan guru atau kepala sekolah ya Pak ya. Iya, jadi, saya ulang lagi. Jadi orang tua menyerahkan sepenuhnya ke sekolah. Orang tua menyerahkan ke sekolah. Sekolah mau anak saya mau diapain, mau diputusin silakan, mau disuruh masuk ya dengan konsekuensinya sekolah harus memberikan fasilitas seperti itu Bu. Iya, terima kasih Pak. Terus nih apakah Bapak itu memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu nih dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Atau mungkin langsung Bapak menyelesaikan di tempat atau memiliki jadwal tertentu gitu loh Pak? Untuk konseling secara umum itu sekolah pasti ada dan menyiapkan jadwal-jadwal konseling, tetapi kasus-kasus itu secara umum ya. Akan tetapi kalau ada kasus yang dilema etika seperti itu ya
secara spontan, secara langsung dan berkelanjutan kita melakukan penyelesaian itu. Langsung ya Pak ya. Jadi langsung dan berkelanjutan. Enggak hanya sekali. Kalau langsung kan hanya sekali saja. Iya betul betul. Nah, ini langsung dan kita pantau secara ada perkembangannya supaya progresnya itu lebih baik seperti itu. Iya, itu sudah luar biasa sekali ya Pak ya. Jadi kalau ada masalah bisa langsung atau secara berkala. Jadi kita nggak lepas begitu saja ya Pak ya. Jadi kita lihat kelanjutannya gimana, progresnya seperti apa gitu ya Pak ya? Iya, jadi langsung dan terpantau seperti itu. Terpantau kelanjutannya seperti itu. Terutama dengan wali kelas itu sendiri Pak ya? Iya, semua. Jadi apa yang terkait di situ itu kan ada wali kelas, ada orang tua murid, ada komite, kemudian lingkungan di mana tempat siswa itu tinggal seperti itu. Iya Pak ya. Terus adakah nih yang seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudahkan atau membantu Bapak nih dalam mengambil keputusan kasus-kasus tersebut Pak? Ya, alhamdulillah untuk teamwork di sekolah kita itu kan baik. Jadi kita selalu komunikasi baik dengan teman guru, kemudian komite, kemudian wali murid, kemudian guru bidang studi. Ya, kita teamwork yang bagus, kita selalu komunikasi. Kemudian kalau ada permasalahan ya kita duduk bersama untuk mencarikan solusi untuk memastikan bahwa perjalanan sekolah kami itu berjalan dengan baik dan normal seperti itu. Luar biasa sekali Pak ya, di sekolah Sunter Agung 07 ternyata punya teamworknya yang khusus, yang solid untuk menyelesaikan berbagai kasus-kasus dilema etika ya. Amin, terima kasih Pak. Bu. Semoga SDN Sunter Agung 07 ini semakin jaya dan maju dan permasalahan bisa kita selesaikan dengan baik dan lebih baik lagi ya Pak ya. Terus pertanyaan terakhir nih Pak. Dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang sekiranya Bapak petik nih dari pengalaman Bapak mengambil keputusan dilema etika ini, Pak? Ya, yang kita petik adalah bahwa memakai hati itu sangat-sangat baik di dalam mengambil kebijakan. Walaupun tata tertib itu sudah ada, tapi lebih baik itu dengan hati. Sehingga bisa orang tua pun bisa support dengan baik, komite bisa support dengan baik, kemudian teman-teman juga bisa support dengan baik untuk berkelanjutan dan lancarnya proses pembelajaran yang ada di sekolah kami. Jadi garis besarnya, benang merahnya adalah berbuat lebih baik itu ibadah. Jadi isilah hari-hari itu dengan berbuat baik dan bijaksana. Luar biasa sekali Pak Komar. Ini sebagai contoh di SDN 07 adalah sosok pemimpin yang luar biasa. Jadi dalam mengambil keputusan perlu ada kerjasama yang baik antara orang tua, komite, guru, dan anak tersebut ya Pak. Betul sekali. Ya, terima kasih Bapak. Saya kira obrolan kita hari ini cukup ya, banyak sekali yang didapat dari saya. Semoga kedepannya SDN Sunter Agung 07 ini bisa menyelesaikan masalah-masalah dengan baik untuk pembelajaran anak yang lebih baik lagi, yang berpusat pada murid. Oke, terima kasih Bapak waktunya. Mohon maaf. Amin. Terima kasih. Sukses selalu. Amin. Ya, sukses juga untuk Bapak. Saya pikir langsung aja saya pamit nih Pak. Amin. Mohon undur diri ya. Terima kasih. Silakan Bu Yuni. Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya.